Film anak-anak kok ada adegan ciuman dan tunangan? Yuk kita bahas film Toy Story 5 yang sudah tayang di bioskop. Sebelum gue lanjut, gue tuh mau misu-misu dulu sama ini film. Kenapa sih Bonnie? Lo stop ya. Sebel banget gue sama Bonnie. Dia tuh tiap ada mainan baru, selalu aja mainan lama ditinggal, lupa. Pokoknya gue benci banget sama si Bonnie ini. Oke, kita lanjut. Film Toy Story 5 ini membawa Woody, Buzz, Jessie, dan geng mainan lainnya menghadapi ancaman baru, teknologi. Bonnie yang kini semakin besar mulai lebih tertarik pada perangkat pintar bernama Lily Pad dibanding bermain dengan mainannya. Konfliknya mainan vs teknologi menjadi tema utama film ini. Apakah film ini seru? Ya seru banget malah. Dan menurut gue justru yang kelima ini malah menjadi salah satu film Pixar paling emosional sih. Kali ini musuh Woody dan Buzz bukan penjahat yang jahat, melainkan sebuah tablet. Tapi yang bikin gue mau bahas film ini adalah pro dan kontra adegan kissing di film ini. Menurut gue semua penjelasan itu ada di diri masing-masing orang tua terhadap anaknya ya. Kalau gue pribadi menganggap adegan kissing di film ini tuh wajar karena ini film luar dan budaya luar menganggap kissing itu hanya sebuah bentuk perlakuan kasih sayang ke seseorang. Karena film ini masuk ke Indonesia ya tetap menurut gue sama. Kissing di film ini itu artinya hanyalah menuju ke sebuah kiasan sayang seseorang seperti ayah bunda ciuman di depan anak, pelukan di depan anak. Apakah mereka butuh penjelasan? Memberi penjelasan kissing ke anak itu artinya tanda kasih sayang, gak akan bikin anak-anak sembarang kissing orang kok. Mereka punya rasa, meski mereka nggak ngerti kalau mereka nggak suka sama seseorang. Jangankan kissing, diajak salaman aja mereka nggak mau ya. Apalagi sampai tiba-tiba kissing orang lain, kayak nggak mungkin gak sih? Karena mereka tahu kissing hanya untuk orang yang mereka sayang, kayak ayah, bunda, kakak, adik, kakek, nenek. Sebenarnya pemahaman kissing tergantung gimana orang tua ngasih pengertian aja. Tapi kalau sejak dini kita sembunyikan kissing, apakah tidak bahaya ketika anak melihat itu dari orang lain dan mereka bertanya-tanya, mereka ngapain ya? Mereka cari tahu sendiri. Sumpah itu bahaya banget. Sama halnya dengan anak-anak yang masih ambigu sama kissing terus mereka bertanya, "Hah, kok kissing?" Loh, kenapa? Itu tuh tanda kasih sayang loh. Terus ada scene melamar atau cincin yang katanya kok kebalik, kok yang ngasih cincin Jessie bukan Buzz. Dengerin ya ibu-ibu, ini film POV dari anak kecil. Anak yang belum tahu apakah arti menikah, apa arti lamaran. Yang mereka tahu menikah itu seperti ayah dan ibu yang mereka lihat di foto dipajang di rumah mereka masing-masing. Intinya pesta pernikahan itu dalam imajinasi anak adalah duduk berdampingan dan berfoto. Untuk prosesnya harus laki-laki yang ngelamar, harus perempuan yang menerima. Mereka mana ngerti sih. Makanya ini realistis aja ya dari POV anak-anak. Kalau Buzz yang ngelamar Jessie justru jadi bahan pertanyaan besar. Hah, balita kok tahu sih harus cowok yang kasih cincin? Sama dengan adegan kissing. Mereka mana tahu sih kissing itu nafsu? Kalau menurut gue, anak-anak yang nonton yang ada di otak mereka hanyalah akan terbesit itu sayang. Kalau anak-anak mempertanyakan soal kissing dan mereka merasa kissing ambigu, nah nggak beres nih bapak ibu menanamkan pengertian kissing itu sendiri terhadap sang anak. Buat gue di Toy Story ada scene kissing itu wajar. Itu buat gue. Kalau kalian nggak sependapat nggak apa-apa, karena setiap orang tuh punya parentingnya masing-masing. Jadi gimana? Masih tertarik nonton atau takut anaknya ngekiss sembarang orang?